Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman semua. Sehat ya? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya ini kayaknya teman-teman yang dari UMK habis apa pramuka? Iya Pak, baru Ya, pulang tadi Pak. 12. ya jam 12 jam 1 langsung refleksi. Ya ini kira-kira teman-teman kemarin pas pembekalan itu ada yang presensinya kelewat atau gimana ya? Ini saya cek ada beberapa yang tidak hadir ya kayak Mas Labib Anwar, konsep literasi digital itu yang 1 November sih, Mbak. Iya Pak, itu Minggu kelewat kedua. Pak. Trouble di sini. Kemudian kompetensi andragogi 29, Lutfiatun Nafisah tidak hadir. Konsep dasar pedagogi juga nggak hadir. Waktu itu saya masih UAS, Kak, Suci, jadi nggak sempat absen. hmm, Suci Sapitri juga. Ini teman-teman kira-kira udah konfirmasi ke sana atau ini perlu saya konfirmasi lagi ya? Maksudnya yang benar-benar hadir tapi memang tidak tercatat, ada nggak? Saya belum Saya Pak, konfirmasi, Pak. Ada ya, Saya lupa nggak presensi nggak yang waktu absen. pertama kali. Itu karena Hmm, saya bingung, Pak, presensinya ada di mana. Terus ternyata sudah telat, Pak, pas waktu oke, pertama. oke, oke. Ternyata sudah telat. Ya, nanti mungkin saya perlu rekapnya ya. ID kegiatan mahasiswa, nama mahasiswa, materinya, sama catatannya ini kok banyak banget. Jadi kegiatan nama mahasiswa. Berarti tiap mahasiswa saya nyantumin semua. Ya udah nanti di ini aja ya di list saya minta listnya. Mungkin masing-masing ketua baik itu di Kebun Agung ya atau di SD Kebun Agung maupun di SDN Sidomulyo silakan koordinasi. Kalau misalnya ada yang dia benar-benar hadir tapi ternyata lupa ataupun segala macam dikasih keterangan alasannya juga ya. Kenapa-kenapanya nanti biar saya coba konfirmasi ke pusat. Siapa tahu bisa merubah status ketidakhadirannya ya karena memang eh, apa ya kehadiran untuk pembekalan wajib. Jadi takutnya malah teman-teman nilainya kurang maksimal. Yang padahal seharusnya kan mengikuti tapi tidak tercatat gitu aja sih. Tapi kalau memang yang tidak mengikuti misalnya itu bukan di penempatan jenengan misalnya di SMP atau SMA ya mungkin nggak masalah ya. Itu kan kemarin katanya nggak wajib. Tapi kalau yang sifatnya wajib silahkan konfirmasi ke saya saja nanti saya coba eh, tindak lanjuti, saya laporkan konfirmasi ke pusat gitu. Nanti kalau misalnya syukur-syukur bisa merubah status ya alhamdulillah kalau tidak ya sudah mau gimana lagi gitu ya. Sepakat ya teman-teman. Oke ini kita langsung saja masuk ke refleksi mingguan pembekalan mahasiswa dengan DPL minggu kedua. Minggu kedua jumlah mahasiswa 9 tapi yang belum hadir Mas Wahyu ya. Mas Wahyu belum hadir. Wahyu Min belum hadir. Oke, sama seperti pembekalan sebelum apa refleksi sebelumnya, yang saya tanyakan tuh berkaitan dengan pemahaman sampai ke trouble-trouble atau masalah-masalah yang dihadapi selama pembekalan di minggu kedua, terkait dengan pemahaman-pemahaman di materi-materi yang ada, sampai nanti kita eh, ada nggak masukan-masukan yang kita berikan kepada kampus mengajar angkatan 7 ini, khususnya untuk pembekalannya. Sebelumnya saya mohon maaf, ini teman-teman saya gabung ya, dan infonya juga nggak masalah sebenarnya untuk refleksi kita gabung. Cuman kemarin waktunya itu nggak semuanya mahasiswa bisa
jadi satu. Tapi ini alhamdulillah bisa ya. Kemudian juga kemarin ada usulan, Pak kok Zoom terus, online terus. Ya lagi-lagi saya menyesuaikan saja sebenarnya. Kita cari yang paling nyaman saja ya. Nggak nggak apa, nggak usah dipaksa-paksakan gitu. Yang penting tidak melanggar aturan. Oke, eh, saya mulai. Ini kita minggu kedua dari 29 Januari sampai 2 Februari. Kita melaksanakan refleksi secara daring. Mahasiswanya 8 ya. Oke, yang pertama, yang nggak paham materi, raise hand atau angkat tangan siapa? Biar langsung saya catat biar cepat gitu. Dan alasannya apa? Ada yang secara keseluruhan, overall, tidak paham dengan materi? Paham semua? Oke, semua sudah paham. Oleh Mas Wahyu, nah nanti ya saya mungkin berbeda nanti. Yuk, tidak. Kemudian untuk durasi, sudah sesuai sama seperti kemarin? Sudah ya, Sudah, Pak. sudah. Nanti kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, disampaikan saja ini biar eh, apa ya, lebih efisien aja kita. Nah, jangan gak usah nanya satu-satu. Karena ini pertanyaan sifatnya umum dan saat saya input itu nggak per mahasiswa ternyata. Jadi akumulasi dari semua mahasiswa. Eh, Kurang lebih sama ya seperti kemarin, sudah sesuai. Tapi terlalu lama itu ya kemarin. Sih terlalu lama. Nah, kemudian ini saya tanya sesuatu. Ya, mulai dari Mas Rian. Mas, materi yang berkesan untuk pembekalan minggu kedua apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Prayogo, Ketua dari Waalaikumsalam. SDN Sidomnya 3, ingin menyampaikan gagasan saya. Saya terinspirasi dari pembekalan matematika di sekitarku yang diampu oleh Bapak Bungkus Dias Prasetyo pada hari Rabu Oke. tanggal 31 Januari. Saya terinspirasi karena matematika adalah cara matematika menurut kita adalah pembelajaran yang menakutkan dan kadang di semua mahasiswa itu tidak suka pada matematika karena pembelajaran sering monoton dan kurang menarik. Nah, pada pembekalan yang disampaikan oleh Bapak Bungkus Dias Prasetyo, dia menyampaikan bahwa pembelajaran matematika harus divariasikan. Misal dibawa ke outdoor, ke halaman SD atau Hmm. sekitar untuk tujuan supaya siswa lebih bisa bervariasi dengan alam sekitar. Misal pembelajaran matematika kan kadang mengantukkan, membosankan. Jadi Oh ya. sebagai Berarti guru bukan bisa, kontennya ya, tapi lebih ke lingkungannya. ya Biasanya kan kalau saya dulu pas SD atau SMP gitu, pas pelajaran apa ya, IPA itu paling yang keluar ya, nyari semut, nyari apa gitu. Tapi kok matematika juga bisa sebenarnya keluar gitu. juga Gitu Mas bisa ya. Pak. Iya Pak. Oke, sip. Karena di sekitar kita kan juga ada banyak apa Pak itu aplikasi-aplikasi misal kita bisa berhitung Hmm, untuk, ya, ya Pak. ya, ya. Tapi lebih ke seperti tadi jenengan sampaikan ya, karena tadi kan jenengan bilang di matematika cenderung monoton, hitung-hitungan, bikin ngantuk. Tapi kalau di luar kita bisa lebih apa ya, aktif dan Ya, bisa kadang melihat kan lingkungan sekitar. anak mikirnya itu Oke, matematika itu menakutkan Pak. sip. Ya tergantung gurunya juga sih sebenarnya. Banyak yang mata mata pelajaran yang tidak disenangi sama mahasiswa tuh bukan karena mata pelajarannya sebenarnya. Karena gurunya, siapa saya ngampu. Gurunya seram, gawegah. Gara-gara gurunya juga sebenarnya. Makanya bagaimana kita Iya jadi Pak. pengajar yang menyenangkan. Nggak cuman kita menyampaikan apa adanya formalitas aja, tapi juga gimana caranya mereka senang dengan belajar gitu.
Oh, Mas Wahyu sudah hadir nih, Mas Wahyu. Ya, selamat datang Mas Wahyu. Nggak ketiduran lagi kan Mas ya? Mas Wahyu nih yang apa ya, muak dengan Zoom terus nih. Ya nanti kapan-kapan kita ketemu lah. Oke, cukup itu Mas, yang matematika di sekitarku ya, yang berkesan. Oke, mungkin satu aja biar nggak terlalu panjang. Bagus Mas Wahyu yang paling berkesan aja. Lanjut Mbak Dewi. eh, Materi yang sangat mengesankan menurut saya seperti Rian, Pak, matematika Oh di sekitar. sama. Ya, Ya karena pas alasannya sama. eh, iya, tapi selain itu juga pas dijelasin itu Pak Bungkus juga menjelaskan ada beberapa konsep numerasi yang dapat diaplikasikan ke dalam berbagai mata pelajaran yang ada di SD dan itu sangat kreatif sekali. Contohnya kayak apa tuh Mbak? eh, yang dicontohkan itu ada yang membuat kayak lampion gitu loh, Pak. Terus ada tari enggrang. Nah, itu. Hmm, ya banyak konsep-konsep yang bisa diaplikasikan ya berkaitan dengan matematika. Karena matematika ini penting banget loh sebenarnya. Ya nggak cuman di satu bidang ilmu saja, hampir semua bidang kita nggak lepas dari angka-angka ya. Oke, Gus Lutfiah, Lutfiatun Nafisah. Apa Mbak yang Kalau paling berkesan? kalau buat saya yang paling berkesan itu yang hiburan matematika, Pak. Jadi matematika nggak Hiburan selalu matematika. ya, Oh iya, apa itu? nggak selalu yang angka-angka aja, tapi kan bisa pakai ya hal-hal yang lain kayak gambar-gambar kayak gitu. Jadi anak-anak nggak bosen kalau cuma ngitung itu aja. Tapi bisa pakai cara lain juga, pakai hiburan matematika. Hmm, hiburan matematika. Biar biar nggak bosan. Ya, Gus Mbak. Pada ngarah ke matematika semua ya. Lanjut, ini Mbak Suci, oh Mbak, Kalau menurut saya itu Pak Agus yang perundungan. perundungan. Kenapa Mbak? Karena Saya juga itu kan mengikuti itu perundungan. Berarti tiga ya, Pak Agus tuh langsung tiga, pencegahan tiga dosa pendidikan itu. Perundungan, kekerasan seksual, sama intoleransi. Ya. ya, terus ada kan ada yang kayak komen gitu loh Pak, yang itu. Oh iya, banyak yang aktif juga ya di sana Ya, dan pada merespon pengalaman-pengalaman mereka ya ya. tentang pengalaman perundungan mereka. Hmm, terus selain itu apa Mbak? Maksudnya Dan eh, selain itu kenapa? Jenengan apa mungkin nanti bisa apa ya mengangkat tema ini nanti saat penerjunan atau penempatan gimana? Ya apalagi sekarang ini loh Mbak banyak apa tuh ya kayak kemarin siapa Mark itu di sidang itu karena banyak kasus-kasus anak di bawah umur yang apa ya kena dimintain video apa ya dimintain mereka ya gitulah ya dan terus diancam diminta ini itu gitu itu sama apa ya? memang Ada lagi yang hangat sih sebenarnya. apa Mm-mm. sih namanya? Guru bukan jadi pihak penengah tapi ikut membeli juga itu loh Pak. Guru yang tidak menjadi penengah tapi ikut membimbing. Ya, harusnya kan kita sebagai mitra guru juga bisa menjadi penengah bukan malah ikut-ikutan membuli siswanya. Ya, bully-bully memang nggak cuman ya di level di semua level pendidikan ya saya rasa ada di masyarakat ya banyak. Oke, oke Iya. bagus Mbak yang paling berkesan ya. Kalau Mbak Latif Fatul Tamara, Mbak Tamara, Iya, kalau saya sama kayak Soci, Pak, yang pencegahan tiga hmm, tingkatan pendidikan, yang perundungan.
sekarang kan lagi marak-maraknya banyak perundungan kayak anak-anak SD kemarin yang kakinya sampai diamputasi, terus yang itu matanya dicolok sama tusukan itu kan kayak Ya, ya, ya. bisa buat pelajaran gitu. Ya, ya. Merugikan sekali ya untuk apalagi untuk masa depan nih kaitannya ya. Oke, thank you Mbak Tamara. Lanjutnya Islah, Islah. Kalau saya matematika dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Matematika dalam kehidupan sehari-hari, Mas Islah. Iya. Kenapa, Mas? Karena menurut saya em, seperti kayak matematika sehari-hari itu seperti pelajaran yang berbasis proyek gitu loh, Pak. Jadi matematika Hmm. yang dapat diaplikasikan dalam lingkungan yang mencakup pengumpulan data dan analisis, penyajian hasil Hmm. proyek-proyek serta dapat mencakup topik-topik seperti pembuatan kayak rencana-rencana gitu loh, Pak. Jadi menambah kreativitas dan inovasi bagi siswa. Maksudnya contohnya gimana tuh yang numerasi dalam kehidupan sehari-hari? Dia Iya. pengen melakukan sesuatu, terus dia Seperti perbandingan kayak memperhitungkan itu perbandingan gitu. perbandingan harga dan apa kayak kebutuhan kita tuh apa, terus uang yang kita miliki Ah, itu berapa gitu, Pak. oke, oke, oke. Jadi kenapa berkesan ini Karena apa menurut ya? saya itu em, lebih berguna gitu, Pak, bagi kehidupan dan sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Mas Islah. Lanjut, Mbak Konita. Halo, Mbak Dengan Konita. ya, Ya, menurut saya materi yang paling berkesan itu praktik baik pembelajaran numerasi di SD, Pak. praktik baik di SD. Pembelajaran di numerasi. Kenapa, Mbak? Karena dapat mengetahui cara menerapkan pembelajaran numerasi nanti di sekolah, terutama bagi anak SD, Pak. Seperti pembuatan em, bazar seperti itu kan nanti anak-anak bisa menghitung jumlah barang yang dijual, terus kemudian harganya, menentukan harganya, seperti itu. Terus untuk pembelajaran, mungkin pembelajaran IPAS nanti dapat mengetahui eh, lama waktu, apa namanya, metamorfosis kupu-kupu itu berapa hari, Wah, hari pertama menjadi apa, hmm, itu kan bisa didata gitu, bisa dihitung. Seperti itu, Pak, contohnya. oke, bagus. Thank you, Mbak Konita. Lanjut, Mas Labib Anwar. Ini Mas Iya Labib Pak. Anwar, countingnya ya. Counting juga. Iya Pak. Itu Pak untuk materi yang sangat paling berkesan itu perundungan Pak. Bahkan saya sebelum itu Hmm. saja sudah antusias Pak. Sebelum apa? Sebelum dimulai. Ya sebelum materi dipaparkan gitu Pak. Oh, Tapi kok Pak kenapa Mas? kepotong itu Antusiasnya Pak karena apa? materinya. Iya Pak. Ya benar sih yang dikatakan Mbak Suci itu kan kan guru sebagai penengahnya gitu Pak. Malah ikutan Mm-mm. gitu Pak. Apalagi dulu kan waktu SD beberapa juga saya pernah mengalami perundungan gitu Pak sama teman tapi Hmm, bukan dari guru gitu. Jadi bukan malah seharusnya ditengahi. ya kita sebagai garda terdepan untuk melindungi tapi malah justru kayak ikutan gitu yang gurunya gitu. Nah, dari itu materi pembekalannya, kira-kira nanti ada yang bisa diaplikasikan nggak di sana? Walaupun kita sebenarnya belum bisa menentukan apa ya program kerja kita ya nanti ya, karena nanti setelah selesai terus kita observasi di sekolah, amati apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ini kita masuk di sana ya. Tapi kira-kira dari perundungan ini khususnya ya perundungan lah ya atau pencegahan tiga dosa pendidikan ini kira-kira nanti ada ini apa ya konsep apa ya dari materi yang ada bisa diangkat di sekolah Mas Labib. Mungkin iya Pak.
Mungkin itu Pak, kita buat games yang bisa membuat mereka chemistry-nya kuat Pak. Itu kan Wah, kebetulan dari kami itu kan ada yang dari prodi SD gitu Pak. Jadi nanti kita juga membuat proker yang bisa ada gamesnya, ada numerasinya, ada literasinya gitu. itu bisa ini, maksudnya bisa mengenalkan kalau perundungan tuh nggak boleh loh. Gini-gini lo bully-bully tuh nggak boleh loh. Itu masuk di game itu. Iya, masuk di game itu Pak. Hmm, saling saling mendukung, nggak saling menjatuhkan gitu ya. Iya, bener Pak. Ya, Mas Labib, thank you Mas. Terakhir Mas Iya. Wahyu, Hadir, Wahyu, Pak. Bentar, Pak. oke. Mas Wahyu ini lagi rapat Bentar, atau Pak. gimana? Atau ini ikut KPPS? Enggak. Wah, halo, Pak. Ikut Assalamualaikum. Mohon maaf ya, Pak. Pak Telat dia tadi. Pak. Nggak apa-apa Mas, santai Mas, santai, santai. Monggo Mas, apa Mas? Apa ya, Pak? Materi yang Yang berkesan, Pak. paling berkesan. Kan sih, Pak. Apa judulnya lupa, Pak. Tapi yang matematika di luar ruangan itu loh, Pak. Yang kayak jadi Timba, biar ini ya. biar muridnya itu enggak, kan zaman sekarang kan bukan zaman sekarang sih. Angkatan saya kan lebih takut kalau ketemu matematika, Pak. Gitu. Matematika di sekitarku itu ya. Iya, Pak, kayaknya judulnya. Matematika yang praktek-praktek bikin diagram itu loh, Pak. Nah, itu kan nanti bisa membuat siswa kan lebih, kalau ketemu matematika itu malah jadi mata pelajaran yang dinanti gitu loh. Wah, besok matematika nih, main game nih tentang, nah, jadi gitu Pak, lebih bisa nggak bikin takut gitu. Mereka biar paham ya. Selalu suara saya terdengar dengan baik ya. Biar paham. Baik itu dengan hiburan atau tidak, sebenarnya kan kita mengajar itu semata-mata bukan kesenangan sih. Apakah kita bisa mencapai dan enggak, itu sebenarnya tolak ukur kita sukses di pembelajaran. Jadi apakah matematika yang diajarkan dengan menyenangkan itu nanti bisa bisa mencapai itu atau tidak ya, belum tahu ya Mas ya. Iya, kan kembali lagi ke dia tangkap murid gitu Pak. Kan gaya belajar seorang kan beda-beda gitu. Ada yang mau melihat, mendengarkan, praktek gitu. Oke, sip Mas Wahyu. Oke, Pak. Terima kasih. Keseluruhan semua ini ya, untuk semua. Kira-kira ada yang di bawah 5 nggak untuk pemateri-pematerinya? 5 semua Pak. Nilai dari 1 sampai 5. Saya 5 Pak. 5 ya. Nah, cukup profesional, bagus ya. Oke, kira-kira ada masukan nggak teman-teman semua untuk dua? Nanti saya kirimkan ke sana. Menurut Masukannya. saya, Pak, saya. Oke, Mas Labib. Itu Pak, absennya dilamakan sedikit Pak, buat yang nanti kasihan yang telat-telat. Dilama. Ngirim-ngirim link ke ini, ke grup atau gimana? Bener Pak, dikirim di grup gitu, di grup tele atau di gitu. Soalnya memang kadang iya Pak gitu. di ini tahu lagi ngapain gitu udah ganti ses. Ya Pak, bener relate Pak. Ya. Absennya dilamakan dikit. Ada yang lain? Masukan lain? Pak. Ada? Saya Pak. Untuk ya, grup Mas, tele ya. yang
nge-share info itu kadang dibuka semua Pak, publik. Jadi kalau ada info penting, terus yang lain membalas itu ketelen Pak info yang pentingnya. Berarti Instagram tele kalian itu nggak ini open public ya? Semua bisa masuk. Saya Iya, kemarin pernah iya, masuk sih ke mahasiswa tapi terus keluar lagi. Kalau di DPL ini, di DPL itu panitia tok ya. iya Pak. Kadang yang di tele untuk nge-share info penting itu ada yang ditutup Pak. Jadi yang bisa ngirim itu adminnya saja. Cuman kadang dibuka, tapi yang lain itu membalas Hmm, rutin Pak. Jadi info yang penting itu ketelen, nggak sulit untuk dicari Pak. oke. Berarti kalau bisa ditutup aja semua gitu. Ya, ya, yang untuk anu aja Pak, yang untuk info-info aja, yang penting-penting Info-info aja. penting, yang Ya, penting-penting aja. yang resmi. Oke. Tapi kan kok biasa udah lalu itu nggak usah di-up lagi. Dia yang terbaru aja infonya kan bisa di-pin gitu ya. Iya Pak, kadang kan kalau bukanya telat, nyarinya Kita susah Pak. masukkan. Soalnya yang masuk di Oke. grup tele itu ribuan Pak, puluhan ribu. Ya, 31 Iya Pak. ribu ya, apa berapa ribu ya. Iya, Oke, Mas Rian, thank you. Ada yang lain? Masuk? Nggak ada ya? Cukup. eh dari keseluruhan pembekalan ini kayaknya ini sih. Udah saya tanyakan sih sebenarnya tadi. Untuk saat penerjunan, ya kayaknya tadi sudah saya tanya. Yang paling berkesan, biar nggak terlalu lama. Oke, mungkin itu saja refleksi dari kita. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ini tadi saya nggak bisa eh, di jam 4 karena sudah waktunya saya pulang. Ya, jadi mohon maaf nih Mas Rian dan kawan-kawan ya mengajukan jam 4 tapi nggak bisa. Tapi ya, alhamdulillah teman-teman jadi satu malah dan kira-kira ada yang perlu kita diskusikan selain dengan refleksi yang ada. Kalau ada silahkan saya buka pertanyaan-pertanyaan maupun hal-hal yang perlu kita bahas. Ini kayaknya pada capek semua ya Mas Rian. Monggo Mas Wahyu. Ini kan saya telat Pak, jadi saya kurang nyimak di awal. Apakah sudah ada yang tanya terkait anu Pak? Kayak surat tugasnya Mm-mm. itu nggak lanjutinnya gimana? Nah, Oh, itu Pak itu yang kan saya surat tanyakan juga, Pak. surat surat tugas itu kalau nggak salah itu dikoordinatori sama PT-nya masing-masing dan kalian minta ke masing-masing PT. Kalau misalnya saya nih contohnya di UMK, saya lapor tuh ke koordinator PT, nanti mereka mengeluarkan surat juga kemungkinan seperti itu. Nah, nanti setelah itu kita minta juga surat tugas di sana. Setelah itu baru kita ke SD-nya lapor. Sudah mendapatkan surat dari dinas, surat tugas dari dinas. Jadi sebisa mungkin teman-teman cari informasi tuh di PT masing-masing. Apakah surat tugasnya sudah terurus atau belum? Ditanyakan di masing-masing PT masing-masing gitu. Jadi memang surat tugasnya kalau nggak salah tidak dikeluarkan oleh kementerian. Ya kalau saya salah mungkin nanti kita coba cari informasi. Tapi yang selama ini saya tahu seperti itu. Baik Pak, jadi Itu setelah Mas Wahyu. setelah satu kelompok nih 4 orang udah kekumpul surat tugasnya. Jadi nanti langsung bisa ke dinas pendidikannya Pak. Dari saya ya. Gimana Mas Wahyu ya? Jadi kalau satu kelompok Jadi udah masing-masing
Monggo Mas Wahyu. Pak, tak kira Bapak mau ngomong duluan. Ya, monggo. Eh, jadi kalau satu kelompok udah kekumpul surat tugasnya, satu orang udah megang, berarti langsung ke dinas pendidikannya, Pak. Ke Eh, dis- ke dinasnya itu informasinya kita nanti biar tidak kesulitan ya, dan nanti pada bingung juga yang dinas. Jadi kita koordinasi antar kabupaten itu siapa aja DPLS itu masing-masing. Oke, jadi nunggu info dari Pak Kris aja ya. Nah, ini mahasiswa masing-masing karena saya tidak punya apa ya, punya channel atau punya network, punya hubungan ke kampus di luar UMK. Kan ini yang untuk surat tugas mahasiswa seperti apa ya. Tapi kalau yang di luar UMK atau home base saya, tolong cari informasi masing-masing ya, teman-teman ya. Jadi tanyakan teman-teman yang eh, se apa senasib, yang sama-sama ikut KM, tapi belum tahu surat tugasnya atau belum menerima surat tugas, itu ditanyakan. Karena masing-masing itu punya koordinator PT-nya masing-masing. Dan tiap PT juga gitu Mas Wahyu. Sementara itu info yang bisa saya sampaikan terkait dengan surat tugas. Ada yang lain atau punya informasi yang lain? Oh, untuk yang tadi Pak, absensi itu nanti kan direkap dan diberi alasan. Nanti itu di-share Saya di grup coba aja. nanti, saya share dulu apa tuh yang perlu diisi. Nanti teman-teman tinggal mengkonfirmasi itu. Ya, saya di list, nanti saya yang ngeklaim. Berarti gini Pak, nanti kan Hmm, per kelompok itu screenshot nya sorry. Pak, dan jika dia menyimak pembekalan tapi lupa absensi itu saya gabungkan lalu kirim grup aja ya Pak. Boleh, boleh Mas. Baik Pak, terima kasih. Ini kok di saya macet ya? Kalian bikin dokumen yang isinya itu ya data-data satu kelompok. Tuanya ngelis data yang dibutuhkan apa aja, nanti saya share. Jadi yang saya terima itu berupa file doc yang isinya data-data kalian yang harus dikonfirmasi ke sana. Itu. Itu Mas Rian. Kalau misal dibuat di Word nggak bisa Pak. Kita Iya di Word, iya file-file Word, file Word maksud saya. soalnya ini sinyal saya agak jelek jadi suaranya panjenengan putus-putus. Ya di saya juga kurang oke nih sinyalnya. Jadi saya sampaikan lagi, silahkan ketua kelompok saling koordinasi bagi yang kelewatan, malah macet. Bagi yang kelewatan absen, paling dia hadir dengan bukti-bukti yang ada, itu silahkan disampaikan ke ketua. Nanti akan collect, dikumpulkan di file satu, satu file Word, itu dokumen, itu dikirimkan ke saya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti kita saling koordinasi di grup saja.
Ada yang lain-lain mungkin yang selain tadi presensi dan juga apa surat tugas. Oh ya, malah macet. Bagian kelewatan absen, padahal dia hadir dengan bukti-bukti yang ada, itu silahkan disampaikan ke ketua. Nanti akan di-collect, dikumpulkan di file satu, satu file Word itu dokumen, jadi dikirimkan ke saya. Sama. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti kita saling koordinasi di grup saja. Ada yang lain-lain mungkin yang selain tadi presensi dan juga apa surat tugas. Oh ya itu apa kan kayaknya teman-teman itu dapat sangu ya, dapat sangu ya. Uang apa tuh uang itu kapan itu? Nggak tahu kalian. Tidak tahu, Pak. Kalau yang alumni katanya nganu Pak, cairnya itu 2 bulan sekali. Halo? Ini suara saya terdengar nggak ya? Mohon maaf Kak, Terus kurang Macet-macet, terdengar. Pak. Nggak terdengar, macet. Oke, mungkin kita cukupkan saja ya. Nanti kalau ada info-info lain kita bahas di grup. Oh ya, Iya, Pak. 2 bulan sekali. Ya sudah ya nanti maksudnya kok ada soalnya kayaknya DPL juga ada ngeklik apa gitu maksudnya nge-ACC laporan mahasiswa atau apa nanti saya dikabari saja ya jangan sampai gara-gara saya kalian terhambat eh, pencairannya. Ya ya ini sinyal ini sinyal. Ya maksudnya intinya yang saya sampaikan itu kalau misalnya nanti ada hal yang perlu saya konfirmasi, saya ACC, saya klik, itu tolong dikabari ya. Jadi jangan sampai saya malah yang menghambat pencairan itu ke teman-teman ya, pendistribusian dana atau hak yang kalian. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Mungkin terakhir kita perlu dokumentasi ya. Jadi silakan eh, sudah nggak apa-apa. 1, 2, 3. Belum action, Pak. Ulang, Pak. Oke, thank you ya teman-teman semua. Yes, tetap semangat. Ini informasinya banyak mahasiswa yang minggu pertama itu semangat, tapi minggu kedua pada hilang, nggak semangat. Jangan seperti itu. Kita tetap semangat ya, sampai akhir nanti. Mungkin itu saja dari saya. Ingat kita ini di sini nanti pas penerjunan itu kita bukan sebagai pengganti guru, tapi sebagai mitra dan pastikan teman-teman itu tidak diberdayakan ya ataupun bukan tidak diberdayakan tidak diakal-akali ya intinya teman-teman di sana ya punya kewajiban dan hak yang sama. Hah? Belum action diulang sebentar saya kirim dulu yang tadi ke grup ya. Grup berarti bikin 2 untuk rombongan Mas Wahyu emang laki-lakinya 3 itu Pak. ini macet lah saya. Mas Labib bisa Ya, Pak. diaktifkan kameranya semua teman-teman. Onje, Pak. Tolong yang lain diaktifkan kameranya dulu. Terakhir dokumentasi habis itu kita tutup. Sudah hampir 1 jam. Mas Labib, Mas Islah, Mbak Konita, tolong dihidupkan kameranya dulu. Sudah, Pak. Dari tim Kebon Agung.
Mas Labib kemana? Mas Islah, Sudah, Konita? Pak. Sudah open kamera ini, Pak, Masih. semuanya. Iya. 3, 2 Mbak, 2 Mas. Oh 3, 3, 3. Mas Wahyu, Mas Islah sama Mas Labib. Nah, Mas Rian sendiri ya laki-laki. Yang di Oke, sini ceweknya. kita dokumentasi ya. 1, 2, 3.